Shalom, selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana anakku kabarnya hari ini? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar pada era pandemi kali ini ya. Serta tetap di rumah saja ya, karena kita memang harus belajar dari rumah. Sebelumnya, mari kita siapkan hati kita dan kita tundukkan kepala kita sejenak untuk memanjatkan doa terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus Kristus agar pembelajaran kita pada pagi hari ini mudah untuk kalian pahami serta ilmunya bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih ya Bapa, di pagi hari ini Engkau kembali memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan, serta imunitas yang baik ya Bapa. Terpujilah namamu Tuhan, kami siap untuk memulai pembelajaran kali ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Pada pembelajaran di era pandemi COVID-19 seperti ini, jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan dengan 5M. Yang pertama, mencuci tangan. Mencuci tangan itu dengan air yang mengalir minimal 20 detik. Oke? Yang kedua, menggunakan masker. Nah, Bapak memang di sini tidak pakai masker ya, karena memang Bapak sendirian. Tapi anak-anakku semuanya tetap memakai masker bila beraktivitas, dan masker itu bisa menjaga kita dan juga menjaga keluarga kita. Yang ketiga, menjaga jarak. Apa sih jaga jarak? Ya, jaga jarak itu minimal 1 meter dengan lawan bicara kita. Kepada siapapun kita berbicara, kan sudah pakai masker, tetap jaga jarak dong, supaya tetap aman. Yang keempat, menghindari kerumunan. Jangan datangi tempat-tempat yang ramai ya anak-anakku, atau lebih baik di rumah aja biar aman, tenang semuanya. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Apalagi mengurangi mobilitas ya? Yaitu mengurangi kegiatan-kegiatan kita di luar. Paham ya maksudnya ya? Sekolah saja sudah dari rumah. Ya sudah, kegiatan yang lain pun gak usah dulu deh, di rumah dulu aja. Oke? Kita berjumpa lagi dalam acara Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Semua telah siap kan di depan televisi untuk kita menyimak materi yang akan Bapak sampaikan? Meskipun kita tidak bisa bertatap muka anak-anakku, Bapak tetap berharap kalian tetap menjaga kedisiplinan dan bertanggung jawab, terutama pada diri kita sendiri akan setiap tugas-tugas yang akan diberikan oleh guru kalian. Tetap mengikuti materi dari semua mata pelajaran yang ditayangkan oleh TV9. Nah, hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan agama Kristen bab yang keempat dengan judul atau tema dampak dari hidup beriman dan berpengharapan kelas 8 bersama Bapak yang bernama Melkise Armana Sitompul dari SMP Negeri 30 dan 57 Surabaya. Oke, pagi hari ini kita belajar dari materi pendidikan agama Kristen bab yang keempat kelas 8 dengan judul dampak dari hidup beriman dan berpengharapan. Nah, materi kita ini tetap berlandaskan firman Tuhan loh anak-anak, yang tertulis di Daniel pasal yang ketiga ayat 16 sampai 18, Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai yang ke-8, Yakobus pasal yang kedua ayat 14 sampai 17, dan 1 Petrus 1 ayat yang ke-21. Tujuan pembelajaran kita yang pertama dijelaskan di sini, mampu berpikir kritis dan kreatif dalam menjelaskan arti dan kaitan antara beriman dan berpengharapan. Yang kedua,
mampu menjabarkan tokoh-tokoh Alkitab yang menjadi panutannya dalam hal beriman dan berpengharapan, serta apa alasan anak-anakku semuanya di dalam memilih tokoh tersebut. Berikutnya, menalar dan membuat perbandingan dua buah cerita yang ada dalam buku siswa, serta nilai-nilai yang dapat dijadikan teladan dalam hal beriman dan berpengharapan dari tokoh yang ada di dalam dua buah cerita di buku tersebut. Yang berikutnya, menjadi teladan dalam hidup beriman dan berpengharapan. Nah, tadi Bapak sudah baca ayat-ayat yang menjadi panduan kita atau landasan kita di dalam materi hidup berdampak dalam beriman dan berpengharapan. Ayat yang mau Bapak sampaikan di sini tertulis di dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai ke 17. Nah, kita tidak perlu membacanya sekarang. Nanti anak-anakku selesai materi ini dibaca di rumah ya. Tapi Bapak mau jelaskan, nampak bahwa iman harus diwujudkan dalam seluruh sikap hidup kita. Jadi, bukan hanya melalui baptisan, bukan hanya sekedar dengan peneguhan sidi atau ibadah formal saja, melainkan juga dari seluruh sikap hidup kita sehari-hari. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus menerapkan yang namanya hidup beriman dan hidup berpengharapan, serta dampaknya bagi hidup kita dan sesama. Nanti Bapak akan beritahu dampaknya itu seperti apa. Kita lanjutkan materinya. Rasul Paulus pun mengatakan bahwa iman, pengharapan, dan kasih, tetapi yang terbesar diantaranya adalah kasih. Nah, Rasul Paulus, siapa yang nggak kenal Rasul Paulus? Anak-anakku kenal semua kan? Pasti kenal. Rasul Paulus inilah yang mengajarkan tentang iman, pengharapan, dan kasih. Walaupun yang terbesar itu adalah kasih, tapi yang namanya iman dan pengharapan jangan sampai dilupakan. Ya, jadi wujud orang beriman harus nampak melalui sikapnya terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Memahami makna iman dan pengharapan, ya, Bapak mau beritahukan kepada anak-anakku semuanya. Kata iman dalam perjanjian lama berarti berpegang teguh, ya, berpegang teguh. Beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal, karena hal itu dapat dipercaya dan diandalkan. Jadi paham ya tentang berpegang teguh? Kita memang benar-benar memiliki iman dan kita bisa andalkan. Iman kita kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus. Bisa diandalkan? Bisa dong, ya kan? Pasti bisa. Yakin? Yakin nggak? Pasti yakin. Karena apa? Yesus yang kita percaya, yang kita imani itu, Dia sudah mati bagi kita, bangkit bagi kita, dan juga sudah hidup dan naik ke surga. Untuk apa? Mempersiapkan tempat bagi kita yang percaya. Nah, makanya tempat bagi kita yang percaya, kita masuk di dalam pengharapan. Pengharapan merupakan suatu keinginan akan sesuatu yang baik atau suatu tujuan. Artinya begini, anak-anakku, pasti kalian punya tujuan kan dalam hidup. Pasti kalau ditanya, "Nak, tujuanmu apa? Kalau kamu menjalani hidupmu, tujuanmu apa kalau selesai dari SMP nantinya?" "Oh, mau cari SMA atau SMK yang baik atau yang terbaik." "Selesai dari situ apa? Mau kuliah atau mau kerja, dapatkan tempat yang terbaik." "Selesai dari situ apa?" Apa ya? Yang menyenangkan orang tua, yang menyenangkan hati Tuhan. Ia bekerja dengan baik supaya apa? Supaya dapat uang yang banyak. Seperti itu kan? Nah, nggak apa-apa, silahkan. Itu tidak ada masalah. Hanya saja, ya, kita sudah tahu harapan kita ke depannya apa. Kerjakanlah yang baik yang sekarang ini ada. Oke, kita lanjutkan.
Hidup beriman dan berpengharapan artinya percaya pada janji-janji Allah bagi umatnya. Kalau Tuhan kita, janjinya nggak pernah diingkari, pasti ditepati. Paham ya? Itu yang pertama. Yang kedua, memiliki kerinduan untuk mempelajari serta memahami kehendaknya dalam hidup manusia. Nah, jadi anak yang beriman dan berpengharapan artinya kita ini rindu. Wah, hari ini pelajaran PAK, pendidikan agama Kristen. Ya wes, aku tak siap-siap. Karena apa? Jam 7 pagi guru sudah vikon. Jadi aku harus mandi dulu. Tiba vikon, kameranya dinyalakan dong. Masa ditutup? Kan seperti itu kan? Nah, jadi ada kerinduan kalau dia memang benar-benar beriman dan berpengharapan. Yang ketiga, taat pada kehendak Tuhan serta menyerahkan hidup sepenuhnya dalam kedaulatan Tuhan. Bagaimana menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan? Lakukanlah firman Tuhan setiap hari. Nah, jadi kalau kita beriman dan berpengharapan, berarti kita harus melakukan ketiga hal ini. Saya ulangi, Bapak ulangi. Percaya pada janji-janji Allah. Yang kedua, memiliki kerinduan untuk mempelajari serta memahami kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, taat pada kehendak Tuhan. Oke? Nah, sekarang kita belajar dampak hidup beriman dan berpengharapan dalam diri orang percaya. Anak-anakku semuanya, sebelum kita belajar tentang dampak hidup beriman ya, Bapak mau cerita dulu. Hidup beriman dan berpengharapan itu sama seperti sebuah perahu yang ada dua dayungnya. Ya kan? Coba Bapak mau ajak kita semuanya anak-anakku untuk membayangkan dulu. Coba kita bayangkan sebuah perahu, ya kan? Sebuah perahu di tengah sungai atau di tengah danau. Kalau tidak ada dayungnya, apa yang akan terjadi dengan perahu itu? Iya, perahu itu akan terombang-ambing mengikuti arus dari sungai atau danau itu. Iya, kalau memang cuma terombang-ambing, lama-kelamaan apa? Kalau tidak ada dayungnya atau tidak diarahkan perahunya akan kandas. Kandas itu apa sih? Tenggelam. Pernah lihat perahu tenggelam? Pasti pernah dong lihat perahu tenggelam. Susah untuk menyelamatkan orang yang di dalamnya, ya kan? Nah, kalau sudah perahu tenggelam ya sudah habis. Makanya yang namanya hidup berpengharapan dan beriman sama seperti perahu yang ada dua dayungnya. Jadi, coba bayangkan kalau perahu itu cuma satu dayungnya. Mungkinkah bisa berjalan? Yang mungkin terjadi adalah muter-muter gak jelas. Paham kan? Berarti harus ada dua dayungnya. Yang pertama dayung iman, yang kedua dayung pengharapan. Jadi harus dipakai dua-dua dayungnya sehingga perahu yang ada di tengah danau atau di tengah sungai itu bisa terarah tujuannya. Paham ya anak-anakku semuanya? Jadi anak-anakku, kita belajar hidup kita ini seperti perahu yang memiliki dua dayung. Dua dayung itu apa? Dayung iman dan dayung pengharapan. Kalau kita sudah punya semuanya, kedua hal itu baru kita belajar dampaknya. Dampaknya apa sih? Hasil yang didapatkan. Nah, dampak hidup beriman dan berpengharapan di dalam diri orang percaya, yang pertama dikatakan di situ, tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi mengandalkan siapa? Tuhan Yesus Kristus. Paham ya? Artinya begini ya, anak-anakku semuanya, ojo galau-galau, ojo gak jelas gitu hidupnya. Karena apa? Jangan pernah merasa sendiri ya.
ada Tuhan Yesus Kristus yang selalu ada di hati kita. Jadi kalau kita benar-benar beriman dan berpengharapan, kita tidak merasa sendiri. Ada Yesus. Paham ya? Berikutnya dikatakan di situ, kalau kita beriman dan berpengharapan adalah setia. Paham ya setia ya? Setiap pembelajaran diikuti, setiap perintah orang tua ditaati, dan juga apa yang ditugaskan sama gurunya dikerjakan dengan baik, nggak asal-asalan, nggak asal ngumpul, ya, paham ya? Yang berikutnya dikatakan di situ taat. Tadi katakan setia, taat. Yang berikutnya apa? Dampak dari hidup beriman dan berpengharapan adalah sanggup bersukacita dalam kesesakan. Kesesakan itu bukan berarti baju kita yang waktu SD kita pakai sekarang. Itu namanya sempit, sesek, gak muat. Nah, tetapi dikatakan di sini sanggup bersukacita dalam kesesakan adalah pada waktu kamu dimusuhin teman gara-gara gak berbagi tugas. Pada waktu kamu gak diajak main gara-gara apa? Gara-gara dimusuhin. Kemarin jajannya nggak dibagi. Paham ya? Nah, dari sini kita bisa belajar. Ini maksudnya tetap bersukacita dalam kesesakan. Yang berikutnya apa dampaknya? Sanggup bertahan dalam penderitaan. Yang berikutnya apa? Berani bersaksi. Terus apalagi? Percaya segala sesuatu dan memiliki pendirian yang teguh. Sampai di situ saja? Enggak dong, ada banyak. Dijelaskan di sini tidak mudah terpengaruh. Terus berikutnya memiliki keyakinan yang kokoh. Selanjutnya apa? Tidak menyesali kemalangan, memiliki sikap hati yang benar. Sikap hati yang benar. Lanjut, masih banyak lagi. Tegar di tengah persoalan. Bayangkan, tetap tegar, tetap kuat sekalipun banyak tugas, ya kan? Yang selanjutnya, dampaknya apa? Berani menanggung resiko. Terus apalagi? Tidak mengenal putus asa. Anak-anakku sudah diajarikan sama Bapak Ibu gurunya tentang putus asa. Orang Kristen, orang percaya Yesus tidak kenal yang namanya putus asa. Asa itu apa sih? Pengharapan. Jangan pernah lupa, pengharapan kita hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, dampak hidup beriman dan berpengharapan adalah berpegang teguh pada janji Allah. Terus, di dalam kehidupan kita, kalau kita memang paham, ya kan, anak-anakku paham dampaknya, pasti Tuhan menjanjikan sesuatu yang pasti bagi kita. Apa sih janji Tuhan bagi orang yang beriman dan berpengharapan? Yang pertama, ya, tidak akan dikecewakan. Itu yang pertama. Yang berikutnya, tidak akan pernah dipermalukan. Terus yang berikutnya apa? Memperoleh pertolongan Tuhan. Yang berikutnya apa lagi? Memperoleh pemberian Allah. Terus memperoleh berkat-berkatnya. Selanjutnya apa lagi? Memiliki jaminan hidup kekal. Oke, yang berikutnya apa? Janji Tuhan, memperoleh kekuatan. Ingat, kita ini manusia yang sering sekali mengalami kelemahan pada waktu menghadapi masalah. Terus berikutnya apa? Memperoleh penghiburan. Apalagi akan mendapat kemerdekaan dari perbudakan kebinasaan. Nah, anak-anakku semuanya, marilah kita sama-sama memahami bahwa dampak hidup beriman dan berpengharapan itu sangat luar biasa, sangat hebat, dan benar-benar memberikan keyakinan bagi kita. Ya, di akhir pembelajaran kita, Bapak mau beritahukan bahwa salah satu ciri manusia yang dipanggil untuk menjadi murid Tuhan Yesus adalah beriman dan berpengharapan. Iman dan pengharapan itu bagaikan sebuah mesin, ya, bagaikan sebuah mesin yang akan menjalankan perjalanan hidup kita. Nah, kalau nggak punya iman, nggak punya pengharapan,
iso laku ta, bisa jalan ta. Gak bisa. Pesawat saja ya, pesawat saja terbang. Bila mesinnya satu mati, apa yang dilakukan oleh si pilotnya? Si pengemudinya pasti langsung mendarat, nggak dilanjutkan perjalanannya. Padahal pesawat itu punya dua mesin. Kalau sudah satu mati, dia harus mendarat. Karena apa? Harus dibagusi yang rusak itu. Bayangkan kalau seandainya satu mesin pesawat itu rusak, pakai mesin yang satunya tetap jalan, itu berbahaya. Karena apa? Kalau tiba-tiba rusak lagi yang satunya, apa yang terjadi? Pesawatnya jatuh, nggak ada yang selamat nantinya. Paham ya maksud Bapak ya? Jadi kita ini, perjalanan hidup kita seperti sebuah mesin yang dimana di situ ada iman dan pengharapan, sehingga kita bisa menjalani hidup kita dengan lebih baik lagi. Yang berikutnya dikatakan di situ, supaya kamu bertumbuh dalam iman dan pengharapan, maka kamu membutuhkan bimbingan dan arahan dari Allah melalui ibadah, melalui berdoa, melalui membaca Alkitab. Gak sampai di situ, ya anak-anakku, tetapi secara teratur setiap hari. Nah, jadi anak-anakku semuanya, kita harus rajin beribadah, rajin berdoa, dan membaca Alkitab. Bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini tentang hidup beriman dan berpengharapan, serta dampaknya? Senang bukan? Pasti mudah untuk kalian pahami materi ini kan? Karena kita memang harus menjalaninya di dalam keseharian kita. Baik anak-anak, kepahaman kalian akan materi ini Bapak akan melihatnya dari nilai kalian dalam mengerjakan soal-soal berikut ini. Oke anak-anakku, Bapak tadi sudah panjang dan lebar menceritakan bagaimana hidup beriman dan berpengharapan. Sekarang, tugas mandiri untuk kalian bisa belajar di rumah. Yang pertama, apa makna iman dan pengharapan menurut kamu? Yang kedua, sebutkan dua tokoh Alkitab yang kamu kagumi sebagai teladan iman dan pengharapan. Terus, tuliskan alasan kamu mengapa memilih tokoh tersebut. Oke? Silakan dikumpulkan kepada Bapak Ibu gurunya di sekolah masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jangan kemana-mana ya, tetap fokus. Kita akan lanjutkan materi kita setelah pariwara berikut ini. Hai, kita jumpa lagi. Ayo kita lanjutkan materi kita selanjutnya.